Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI Produksi RRI Banjarmasin. Apa kabar Anda? Semoga kami jumpai dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Dan baik pendengar juga pemirsa RRI Net yang telah bersama kami untuk obrolan budaya kali ini. Saya Eli sudah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Ini ada di sebelah kanan saya ada Mbak Hamdanah yang akrab disapa Mbak Nana. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nana, apa kabar? Selamat malam, baik Mbak. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Ini dari Delamis Sasirangan ya. Nanti kita akan tanya lebih jauh lagi tentang Delamis Sasirangan ini, juga mungkin pemilihan dari Delamis itu ya. Kalau dalam bahasa Banjar mungkin ada artinya juga ya. Karena tentu pemilihan nama ini juga punya ceritanya tersendiri ya Mbak Nana ya. Betul. Dan di samping kiri saya ini juga luar biasa. Sudah lengkap dengan atributnya khas Banjar. Ini kalau kemana perginya udah jelas nih orang Banjar ya. Oke, selamat malam Bang Masdar Hidayat. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini dari Rumah Laung Banjar seperti yang sedang dikenakan oleh Bang Masdar malam hari ini. Dan pendengar juga pemirsa obrolan budaya RRI Net Banjarmasin. Malam hari ini kita akan ketahui lebih jauh lagi tentang kain sasirangan dan seperti apa juga mengenai upaya melestarikan nilai budaya Banjar. Yang kita tahu bahwa untuk kain sasirangan ini yang merupakan kain adat masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, bahkan saat ini tidak hanya go nasional tapi juga sudah go internasional dengan segala desain yang sudah berkembang demikian pesat ya. Baik, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Baik pendengar dan pemirsa obrolan budaya RRI Net Banjarmasin, kami ajak Anda malam hari ini untuk mengetahui lebih banyak lagi tentunya ya terkait dengan topik kita malam hari ini mengenai kain sasirangan dan juga bagaimana upaya melestarikan nilai budaya Banjar. Bersama kita ada Mbak Nana, ini dari Delamis Sasirangan ya. Iya betul. Terus juga ada Bang Masdar yang nantinya akan bercerita lebih banyak juga ya. Ini dari Rumah Laung Banjar ya, seperti yang dikenakan Bang Masdar malam hari ini. Ya, kita ke Mbak Nana dulu pendengar, Delamis Sasirangan. Untuk Mbak Nana sendiri ini kalau boleh cerita-cerita juga, memang sejak lama ya berkecimpung untuk hal-hal yang memang berkaitan dengan sasirangan ini. Iya Mbak, jadi Delamis ini adalah rumah produksi kerajinan sasirangan. Yang didirikan pada tahun 2018 Mbak. Itu sebelum pandemi ya? Iya sebelum pandemi. Iya. Ceritanya seperti apa kok tiba-tiba tertarik? Apakah memang ada usaha yang sebelumnya memang digeluti oleh keluarga atau mungkin ada kolega atau seperti apa? Ya jadi dulu itu saya memang di bidang jahit menjahit ya, tapi fokusnya di baju dulu itu. Saking berlanjutnya berjalannya waktu, saya membuat inovasi-inovasi apa yang lebih diminati pasar, lebih inovatif lah, seperti tas-tas sasirangan ini. Iya. Jadi saya sekarang fokusnya di tas sasirangan. Itu ya. Iya. Jadi kalau Mbak Nana mungkin karena mengikuti pangsa pasar di luar sana yang memang banyak peminatnya, tapi untuk sasirangan memang sudah berkembang cukup pesat begitu Mbak Nana ya, tidak hanya fokusnya itu ke baju fashion begitu ya, tapi juga untuk atribut lainnya, karena nggak mungkin kan ya, kadang mungkin jar orang tuh seorang perempuan itu kalau sudah mengenakan busana tanpa ada mungkin tasnya, dompetnya begitu ya, kerudungnya, dan ini mungkin juga yang melatar belakangi Mbak Nana begitu. Iya. Jadi kita melihat kebutuhan di masyarakat juga ya. Selain baju-baju itu, sasirangan ini sebenarnya banyak sekali bisa diinovasi untuk apa aja gitu Mbak. Tergantung kita kreatifnya lagi. Dan bahan-bahan yang bisa digunakan juga bisa dari purun atau dari kulit juga bisa Mbak. Nah, jadi di sini kita selain mengangkat sasirangan juga ingin mengangkat kearifan lokal. Gitu. Oh iya, tapi memang lebih banyaknya di sasirangan ya. Betul. Lebih banyaknya di sasirangan. Dan selain baju, kalau untuk Delamis Sasirangan ini apa aja nih? Mungkin ada tas, ada apa aja? Tas sasirangan. Tas sasirangan juga. Kalau tas ini kita macam-macam Mbak, tergantung permintaan. Jadi bisa request model, warna dan motif juga. Jadi kita memenuhi kebutuhan konsumen. Ya awalnya seperti itu, tapi nanti juga pasti akan banyak ya cerita yang menyertai dari sejak tahun 2018 hingga saat ini, bagaimana juga prosesnya dan seperti apa kemudian pemasarannya seperti itu ya, dan juga yang menjadi kendala. Baik, nanti akan kita ketahui lebih banyak yang barangkali ini juga tidak jauh beda gitu ya perjalanannya dengan Bang Masdar dari Rumah Laung Banjar. Kalau Mbak Nana tadi Bang Masdar, karena memang berdasarkan kebutuhan konsumen begitu ya, apa yang diperlukan masyarakat di luar sana. Tapi kadang ya ini karena memang kerajinan gitu ya, dasarnya tuh cinta duluan gitu ya, atau dari niat pengen melestarikan budaya atau seperti apa gitu, atau ada faktor-faktor lainnya. Nah kalau untuk Bang Masdar sendiri itu seperti apa? Ya menurut saya gini ya, kita dulu harus menyintai dengan budaya kita sendiri yang utama, termasuk dengan sasirangan sendiri, karena sasirangan ini adalah produk asli Kalimantan Selatan yang kita punya, ya kan. Jadi untuk saat ini kita sudah mengembangkan beberapa macam, termasuk laung. Yang dulunya itu mungkin orang tahunya dengan pakaian aja, baju kan. Saja. Nah, sementara laung kain sasirangan ini sendiri pun sudah lama, mungkin sudah hampir 1 abad ya. Tapi sebutannya mungkin bukan sasirangan dulunya ya, mungkin kain papintan kata orang Banjar ya, papintan. Nah, kain papintan itu sendiri gunanya dulu untuk pengobatan bagi masyarakat Banjar zaman dulu. Nah, dan kita lihat pada saat ini ya,
mungkin sasirangan sudah banyak berkembang macam-macam, modelnya macam-macam. Nah, sementara itulah kekayaan daerah kita khususnya Kalimantan Selatan yang memang harus sama-sama kita lestarikan. Jangan sampai sasirangannya sendiri diakui orang lain. Kalau sudah diklaim baru ribut itu yang Bang Masdar ya. Diklaim orang, diambil orang baru kita ribut. Jadi dengan cara inilah masing-masing, contoh kayak Mbak Nana, dia mengembangkan sasirangan dengan tasnya, dan saya sendiri dengan laung, karena ini prinsip saya ya, laung itu sendiri adalah aksesoris bagi laki-laki pada zaman dulu ya. Nah, dulu mungkin sasirangan itu tidak dibentuk seperti sedemikian rupa, tapi karena perkembangan zaman lalu dibuat dengan model-model tren saat ini gitu aja. Baik, ini kalau Mbak Nana mungkin lebih cenderung karena memperhatikan keperluan kaum perempuan begitu ya. Jadi selain baju juga atribut lain yang menyertai seperti tas dan lain sebagainya. Kalau Bang Masdar mewakili dari sosok laki-laki begitu laki-laki. Ya. Ada keadilan ini ya. Jadi kanan kiri saya ini membawa keadilan untuk pelestarian kain tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang memang ini sudah sejak lama ya Bang Masdar ya. Kalau dulu kalau tidak salah itu memang dikenalnya sebagai kain untuk pengobatan. Iya, gitu pengobatan ya. pada zaman Terus itu. kalau tidak salah lagi ini kalau salah dibenerin ya kan, dipakai raja-raja gitu. Apakah termasuk laung ini juga pakaian raja? Iya, sebenarnya gini kan, kain sasirangan itu sendiri adalah kain sakral bagi masyarakat Banjar, khususnya mungkin di zaman kerajaan dulu, mungkin kesultanan itu sudah disakralkan dulu. Dan mungkin laung pada saat itu sebutannya mungkin kain lagundi ya. Lagundi. Jadi dia kain itu ditenun khusus, mungkin diwarnai dengan warna alam pada saat itu, lalu dibentuk dengan disirang atau namanya kain pepintan, lalu dibentuk dengan lilitan atau apa, dan akhirnya bentuknya laung ikat kepala atau kopiah bagi orang saat ini kan, sebutannya kopiah bagi masyarakat umum, bagi masyarakat Banjar sebutannya laung. Itu aja. Kalau misalkan dari sisi kepraktisannya, kalau dulu mungkin perlu bahasanya kayak perlu rakit, bukan dirakit ya sebenarnya, dikait-kaitkan gitu. Kalau sekarang mungkin sudah lebih praktis lagi ya Bang Masdar ya. Sekarang udah praktis, udah dijahit dengan siap pakai gitu kan. Kalau pada saat zaman dulu mungkin dililit, diikat ya seperti buat orang surban atau imamah ya. Nah, dililit, dia macam-macam bentuknya, ada yang di depan segitiganya atau mungkin dia turunkan ke bawah gitu kan. Nah. Baik. Kalau untuk Mbak Nana ini mengaplikasikan rasa senang itu kalau di baju mungkin dengan juga di kerajinan lainnya ini pasti beda ya. Kalau untuk tas, untuk dompet dan lainnya ini kurang lebihnya seperti apa? Barangkali tingkat kesulitannya atau pemilihan bahannya harus yang seperti apa? Apakah ada bedanya antara busana dengan kemudian kerajinan yang ada dibuat saat ini? Iya betul Mbak. Jadi kita menyesuaikan juga ya dengan pakaian yang dipakai. Jadi peletakan motif itu juga harus pas gitu dengan baju, dengan tasnya, supaya sesuai serasi dipakai. Nah, jadi kesulitannya itu kadang kita menyambung motif ya, motif kadang terputus di di kain bajunya itu kan, kadang kita memakai yang dari sisa kain Mbak, dibikin tas supaya dia satu set sama bajunya itu Mbak. Biar padu padannya pas padu padannya gitu ya. pas kan, warnanya juga sesuai. Sudah sedemikian rupa detailnya seperti itu memikirkannya ya Mbak Nana. Sebetulnya kalau boleh tahu profesi sebelumnya apa? Profesi kok detail ini soalnya ya. Saya di sini kan dulunya perias pengantin Mbak. Perias Jadi pengantin. Untuk khusus adat Banjar yang pakem itu saya juga mengajar di lembaga-lembaga kursus. Jadi khusus untuk adat Banjar asli yang pakem. Nah, jadi setelah itu saya pengen menambah usaha gitu, tadinya menjahit-jahit baju juga, baju-baju fashion, tapi dari sasirangan. Terus pengennya itu kemarin itu ya tahun 2018 itu, pas ada
pelatihan menjahit saya pengen mengembangkan ke tas sasirangan. Iya, artinya ternyata buka apa ya, melebarkan sayap lagi gitu ya. Melebarkan sayap. Iya, ternyata dapat respon positif ya. Saya bikin tas ini banyak yang berminat gitu. Jadi saya kayaknya fokus di tas aja. Kalau untuk busana bisa kalau untuk busananya kan sudah banyak ya yang bikin baju, celana. Jadi saya pengen ke ini kerajinan gitu. Iya, karena memang sudah banyak ya. Jadi mana yang lebih berpeluang begitu ya. Betul. Dan kalau kesempatan itu ada, kenapa tidak ya? Iya, jadi memang awalnya adalah perias pengantin yang kemudian artinya memang ini tidak jauh-jauh dengan dunianya Mbak Nana ya. Rasa cintanya ini nggak jauh-jauh juga ke lain hatinya ya. Baik, nanti hal yang sama juga akan kita ketahui dari Bang Masdar dalam obrolan budaya kita malam hari ini untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang Rumah Laung Banjar ini seperti apa. Dari sosok Bang Masdar, tetap bersama kami. Manisnya sungai di wayah malam, tumatan jauh cahaya lampu di tingkah karu urang nyanyak gurih kakal sungaiku.
kenyataan. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, masih setia bersama di obrolan budaya malam hari ini untuk menggali lagi potensi besar dari Kalimantan Selatan mengenai kain sasirangan ini, dan sekaligus juga merupakan sebagai upaya kita bersama dalam pelestarian nilai budaya Banjar. Dalam hal ini adalah kain sasirangan. Baik, kalau tadi Mbak Nana dengan cerita di tahun 2018 ya Mbak Nana ya, yang mengawali berkembangnya rasa cinta dan juga minat itu untuk mengembangkan kain sasirangan, maka saya juga ingin tanyakan ini ke Bang Masdar ya, karena tentu ini juga punya cerita yang sama walaupun memang apa yang digeluti ini beda ya, tapi kan bahannya sama ya Bang Masdar ya, sasirangan begitu ya, cuman mewakili dari kaum laki-laki. Baik, Laung ini kalau menurut sejarahnya itu kan seperti yang Bang Masdar sampaikan di awal tadi, juga bukan proses yang sebentar begitu ya, sudah sejak lama. Nah kalau untuk Bang Masdar sendiri menekuni profesi ini, itu sejak kapan? Atau ada memang keluarganya? Atau sudah generasi keberapa ini kalau untuk Bang Masdar sendiri? Ya saya cerita dikit ya. Dulunya gini, memang saya memang ada turun-temurun ya, pembuat penjahit. Turun-temurun? Iya penjahit. Jadi saya dulunya tidak meminati banget gini kan tentang laung apa itu kan. Memang seorang bapak dan ibu itu pekerja seni dulunya. Berarti kuitan pian ya. Iya, jadi memang saya juga pekerja seni. Pada saat itu saya setiap kali manggung saya menggunakan pakaian daerah. Nah, tapi karena malu saya kalau itu aja yang dipakai, saya buat sendirilah. Dan ternyata dari teman-teman sendiri ngelihat, itu buatan dari mana? Bagus ya. Bagus. Saya buat sendiri. Terus dari mana contoh-contoh itu ya, saya cerita ini dari bapak saya. Itu sekitar ya mungkin tahun 2018 dulu yang. Berarti kurang lebih Mbak Nana ya? Ya 2018 itu ini sudah mengembang luas. Sudah. Tapi sebelumnya itu memang tahun 2010 sudah buat. Tapi untuk pakai sendiri aja kan, nggak dipasarkan kemana-mana. Nah jadi saya setiap kali manggung kemana-mana saya membawa ciri khas sasirangan dan laungnya itu sendiri. Nah bahkan sampai keluar, bukan di dalam kota Banjarmasin, bahkan sampai keluar daerah ya. Keluar Kalimantan juga pernah saya gitu kan. Nah go nasional ya. Alhamdulillah. Baik, Bang Masdar kalau boleh tahu sebenarnya untuk pemakaian laung ini adakah waktu-waktu tertentu bagi masyarakat Banjar, atau mungkin dari segi bentuknya ini sekilas kayaknya ya sama gitu, tapi begitu diperhatikan secara detail, ini kita boleh sambil perlihatkan untuk pendengar dan juga pemirsa ya, dari bentuk dan juga warna ini jelas beda kalau secara detail. Nah ya itu tadi Bang Masdar, apakah memang ada waktu-waktu tertentu seseorang itu mengenakan laung ini? Sebenarnya gini, laung itu sih pakaian sehari-hari bagi masyarakat Banjar. Oh berarti boleh tiap hari ya? Iya boleh tiap hari, tapi ada pakaian-pakaian seperti contoh kayak kopiah seperti ini yang saya pakai ini kan, ini termasuk kopiah. Termasuk kopiah. Kopiah, tapi dengan versinya yang namanya sebutannya kata orang ini laung kopiah damang. Kopiah damang. Karena dia tidak panjang ininya seperti bentuk kopiah biasa. Yang sebenarnya dulunya ini bukan seperti dijahit tapi dililitkan. Tapi kalau kita dulunya susah untuk melilitkan, lama. Benar. Ya sekarang kan dibuat praktis, kita buat seperti ini. Sudah sesimpel itu ya, sekarang ya. Ini damang. Sama halnya ini damang juga. Ini sambil kita contohkan ya, ini damang. Nah ada juga ini laung raja. Laung raja. Berarti ini tertentu ini yang pakai? Iya sebenarnya ini fungsinya sih kalau di dalam acara sakral pernikahan biasanya atau perkawinan biasanya dipakai seperti ini. Tapi dia tidak dilipat. Nah, tapi yang dilipat ini biasanya orang tua mempelai yang memakai. Orang tuanya ya. Iya, orang tua mempelai ataupun juga biasanya kalau di apa namanya di instansi ini dipakai para pejabat, mungkin ya pekerja di instansi lah untuk memakai pakaian daerah khususnya kan. Nah, kalau
yang ini jenisnya tajak siak sebutan orang. Dia mirip dengan laung raja tadi, tapi tidak bolong, belubang. Tidak ada atapnya. Ada ininya. Iya. Nah terus ini ada lagi tanjak. Macam-macam ya. Macam-macam nih, tajak siak juga. Nah jadi semuanya ini memang pakemnya ini pakem asli. Tradisional. Tradisional. Dan pakem ini sudah mungkin abad ke-16 sudah ada. Iya. Nah abad ke-16 sudah ada dan berkembang pada saat abad ke-18. Berarti yang sudah termasuk modifikasi dari yang tradisional, yang iya, benar-benar kita tradisional modif dengan tradisional, kita modif sedemikian rupa supaya apa? Pakem tidak menghilangkan tapi trennya naik. Nah, apakah itu yang dirubah bentuknya atau nanti kalau kemudian menginginkan padu padan warna, apakah boleh? Sebenarnya tidak ada masalah sih tentang warna, ya? tapi yang kita dominan ini adalah sasirangannya sendiri. Iya. Jadi yang memang dulunya dibuat itu tidak penuh sasirangannya atau kain-kain tertentu kan. Nah, untuk tidak menghilangkan tradisionalnya, pakem bentuk tetap. Tapi akan kita timbulkan dengan tren sasirangan. Ya, artinya tetap kekinian boleh ya. Kekinian boleh. Pakem tradisionalnya tetap dipakai. Sementara untuk tetap terus melestarikan karena kan perkembangan gitu ya, mengikuti yang kekinian utama, kan? Itu ada modifikasi seperti itu ya. Baik, kita ke Mbak Nana lagi ini. Mbak Nana, kalau membuat busana ini sama-sama meskipun dari sasirangan kan begitu ya, tapi ketika itu diaplikasikan untuk busana, kemudian juga diaplikasikan dalam bentuk kerajinan lain, tas, dompet, dan lain sebagainya, itu kira-kira waktunya berapa lama? Iya. Kalau untuk satu tas misalnya. Satu tas ya. Tergantung model biasanya, Mbak. Iya. Kalau satu gini ini agak sedang ya ukurannya. Kalau dikerjakan itu Mbak dua jam selesai ini sebenarnya. Jadi kecuali memang dalam jumlah banyak gitu. lama. Memang pekerjaan berat apapun kalau nggak dikerjakan ringan ya Mbak Nana ya. Tapi kalau dikerjakan 2 jam selesai ya. 2 jam selesai. Apalagi sudah ahli itu Mbak Nana ya. Baik, kalau untuk dompet kalau mungkin cepat juga ya. Sama Mbak. Kita kalau dalam bentuk jumlah banyak itu kita 1 hari khusus untuk potong pola dulu. Potong pola. Iya, terus selanjutnya baru kita jahit, tinggal menyambung-nyambung aja lagi. Sementara untuk idenya, bentuk, model dan sebagainya itu apakah memang dari Mbak Nananya sendiri atau mungkin ada permintaan dari konsumen atau bisa dua-duanya? Bisa kedua-duanya. Kita kan juga menyiapkan foto-foto Mbak untuk contoh juga ada sampel-sampel di galeri saya itu. Terus kalau untuk permintaan juga bisa. Dia bisa boleh cari di internet mau model seperti apa, bisa insya Allah bisa. Berarti sama seperti kalau kita mau bikin baju gitu ya. Modelnya ini, bahannya ini gitu kalau sesuai sudah permintaan. Dilihat bentuknya itu kita sudah tahu polanya gimana. Iya, sudah tergambar. Nah, kalau Bang Masdar seperti apa nih? Ini berapa lama kalau bikin satu laung? Penasaran ini. Jadi seperti ini ya. Untuk bikin laung itu bentuk tertentu. Jadi bentuk seperti ini mungkin 1 jam mungkin dapat 5 atau 6 biji. Wah, cepat ini. Ya, kalau segini mungkin 1 jam mungkin 2 biji. Karena dia ada 2 versi. Yang pertama dibuat seperti ini, yang kedua dalamnya ada kopiah. Ada kopiahnya. Ada kopiahnya. Nah, tertutup ya. Kalau ini bolong ya. Iya, ada bolong. Nah, jadi dia punya filosofi masing-masing loh ini. Kalau yang bolong apa nih Bang Masdar? Biasanya yang bolong ini rata-rata yang dipakai saat ini ya, rata-rata itu nanang Banjar. Dia nanang Banjar seperti ini kan. Bentar dulu. Ini kan kalau Bang Masdar, kalau di masyarakat Banjar itu kalau nanang itu kan sebutan bagi yang belum menikah. Iya, belum menikah. Berarti ada aturannya nih ya. Iya, dia tidak boleh dilipat, makanya kadang pemilihan nanang galuh itu kan tidak ada dilipat ininya. Paling 1 aja di depan dilipat kecil. Berarti itu masih kecil. Bujangan ya. Artinya dia masih bujangan. Bang Masdar dilipat tuh. Ini kan damang, jenis damang kan ada tertentu dia. Oh jadi gitu. Jadi nggak ada lipatannya ya. Iya. Kalau yang ada permatanya ini apakah sekedar ini sebenarnya hiasan aja apa? sih. Hiasan untuk mempermanis bentuk. Sebenarnya kalau yang dulu dia berbentuk arguci ya. Arguci. Teh payet dari arguci itu. Nah, jadi sekarang kan ada yang dibordir, ada yang dibentuk macam-macam bahannya kan, tapi tidak menghilangkan ciri khas sasirangan itu sendiri. Tetap ya harus ada tetap. ya.
Ya, kalau untuk Mbak Nana, Delamis ini sudah pangsa pasarnya udah kemana aja ini? Ya, sementara ini masih di luar daerah ya Mbak. Loh, luar daerah itu kan bagus. Sementara ya. ini. Sementara udah luar daerah ya. Mbak. Oh gitu ya. Nanti kita aminkan sama-sama ya. Iya, amin. Ya, dan untuk mencapai itu tentu perlu proses ya. Nah, sejauh ini Mbak Nana kalau boleh cerita juga, yang sebenarnya kan tidak ada sesuatu itu yang mulus aja gitu ya. Betul, walaupun harapan kita tuh ya harusnya begitu gitu. Tapi kan tetap ada kendala-kendala, dan kalaupun itu ada, apa saja misalnya? Ya, sebenarnya panjang ya ceritanya Delamis ini. Delamis ya. Delamis sendiri apa sih artinya Mbak Nana? Iya, saya ambil dari kata lamis ya. Lamis itu kalau kata orang Banjar, kalau anak-anak itu dia bertanya terus, pengen tahu terus apa Ceriwis sih ini? gitu? Apa ini gitu? Ceriwis Lantih ya. gitu Bukan ya, cerewet ya Bang lantih. Masdar. Kalau Lantih bahasa adalah Banjarnya lantih. Iya. Oh, berarti itu ya. Kendalanya? Kendalanya itu ya awal-awal itu kita modal ya. Oh, modal. Iya, dari satu lembar kain itu saya bikin 2-3 tas dulu kemarin itu. Jadi modal ini yang jadi kendala. Kalau masalah yang lainnya kayaknya teratasi ya. Iya. Baik. Kita akan tanyakan juga hal yang sama ini untuk Bang Masdar ya, karena sebuah pekerjaan, sebuah kegiatan ya untuk bisa mencapai di titik yang dikatakan baik itu sebelumnya mungkin juga tidak baik-baik saja ini Bang Masdar ya, perlu proses ya. Baik, akan kita lanjutkan kembali, pendengar tetap bersama kami di obrolan budaya malam hari ini.
Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, obrolan budaya khususnya pencinta budaya malam hari ini kita masih di acara kita malam hari ini untuk upaya kita bersama mengenal kain sasirangan dan sekaligus juga sebagai upaya melestarikan nilai budaya Banjar di Kalimantan Selatan. Dan dua narasumber kita malam hari ini menjadi tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi juga buat kita semua ya, bagaimana upaya mereka untuk mengenalkan sasirangan kepada masyarakat luas dan sekaligus juga sebagai upaya melestarikan keberadaan kain sasirangan ini beserta nilai-nilai budayanya. Mbak Nana, sejauh ini tentu sudah membawa dampak yang positif ya, dampak yang besar terkait dengan pelestarian budaya di Kalimantan Selatan dengan rasa cinta Mbak Nana, kemudian juga menjadikan khususnya para wanita di Kalimantan Selatan ini lebih dekat lagi dengan sasirangan, dengan busana-busana yang cantik, dengan tas-tasnya yang juga unik, cantik ya, tanpa kita meninggalkan nilai-nilai kearifan budaya lokal. Mbak Nana tadi kan harapannya pengennya bisa lebih luas lagi gitu ya, mengembangkan kepak sayapnya lebih jauh lagi ya kan, lebih banyak dikenal lagi, terus pangsa pasarnya juga lebih luas ya. Tadi modal. Nah, sementara kalau menurut Mbak Nana, seorang Mbak Nana, sejauh ini peran pemerintah itu sudah seperti apa terkait dengan upaya pelestarian dan juga pengembangan sasirangan ini? Iya, pemerintah itu sangat membantu ya. Dari saya nol ini mengangkat kearifan lokal ini, saya dari ikut pameran-pameran Mbak yang kecil-kecil dulu kemarin itu, baru sedikit produksi saya waktu itu, terus lama-lama banyak yang senang, banyak yang suka, jadi saya banyak peminat ya. Iya, alhamdulillah dibantu sama dinas-dinas. Membuat saya lebih cepat Mbak berkembangnya. Dari merasa diapresiasi itu menjadi semangat ya Mbak Nana ya. Mbak. Setiap pameran pasti kita diberi fasilitas gitu. Sampai sekarang kan juga ikut keluar daerah pameran juga, sampai di Bali kemarin, di Jogja. Kadang barang kita juga banyak dibawa Mbak di pameran-pameran keluar daerah. Kalau ada ya. Iya. Berarti ini sudah harmonis sebenarnya hubungannya dengan pemerintah ya, ada dukungan ya. Sangat membantu Mbak. Dan kalau untuk Banua 6 di Kalimantan Selatan ini sudah dikunjungi? Banua 6 Sebanua sudah ya, hampir semuanya ya merata. Baik, iya, betul. Artinya ini juga nilai plus ya buat Mbak Nana dan juga hasil kerajinannya. Dan kalau untuk Bang Masdar ini sudah sampai kemana ini ya kan? Sekarang kan apalagi zamannya juga nggak cuman ini ya offline ya, online juga ya Bang Masdar ya, ngikutin kan ya kekinian nih. Kekinian, jadi memang pengrajin seni tradisional tapi yang juga kekinian gitu ya. Kekinian, jadi gini. Jejaring sosial itu sangat membantu kan. Bahkan kita penjualan ini bukan dalam negeri ya, bahkan sampai ke luar negeri. Wah, sudah go internasional ini. Go internasional. Jadi Malaysia pun sampai Brunei, bahkan Laung seperti ini nih sampai ke Arab Saudi. Ya. Artinya memang bukan hanya karena serumpun ya kalau dengan Malaysia, dengan Brunei, kalau sudah sampai ke situ ya Bang Masdar. Iya, mungkin karena serumpun yang pertama, yang kedua memang orang Banjar asli yang tinggal di sana, dia tetap cinta dengan budayanya, makanya dia mencari gimana sih produk Banjar dan asli pakaian Banjar. Nah, jadi dengan sasirangan itu sendiri kita kirimlah. Mungkin gitu. Iya. Tapi kalau dengar ceritanya Bang Masdar sepertinya enak ya Mbak Nana ya, lempeng gitu. Tapi pernah tidak suatu saat mungkin merasakan satu yang kayaknya harus gini, kayaknya kurang ini gitu, selain dari peran pemerintah itu tadi Bang Masdar? Memang saya beranjak dari mulai dari awal ya. Itu saya mengembangkan itu, saya mencoba aja kan memakai. Saya jual pun ya jual modal bahasanya kan, jual modal. Yang penting balik modal. Yang penting gitu ya kita kembali modal dan dengan cinta budaya kita mengembangkan budaya bahwa orang lain pun ikut memakai gitu kan. Iya, ada kepuasan. Ada kepuasan tersendiri sebagai hati. Karena apa? Kita tidak mencari keuntungan tapi memperkenalkan budaya kita itu kepada orang lain itu susah. Ada rasa bangga di situ ya. Bahkan ada kita sebagai hadiah atau souvenir ini buat diperkenalkan, ini dari Banjar, nah ini pakaian Banjar khusus tutup kepala gitu kan. Iya. Itu.
Yang menjadikan laung itu mahal tuh sebenarnya apanya sih ini Bang Masdar? Bahannya kah atau iya, memang, cara membuatnya? Memang kalau bahannya standar aja sih. Standar kalau bahan standar, ya. tapi kadang jujur perlu keahlian juga. Iya. Karena orang membuat kopiah dengan laung itu hampir mirip, ada kemiripan, dan membuat pun dengan perlu hati-hati karena ukuran kepala itu kan susah dengan fleksibel. Iya, fleksibel. Dia ukuran kepala sama dengan ukuran badan itu beda. Ya, kadang nggak sesuai. Nggak sesuai. Jadi kita buat supaya porsinya pas gitu kan. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau udah ahlinya memang membikin ini mungkin dalam tempo-tempo waktu tertentu ya gampang ya, kayak Mbak Nana bikin tas, bikin dompet itu dalam tempo-tempo waktu tertentu juga akan selesai begitu. Tapi kan ini bukan berarti tidak mungkin tidak bisa dipelajari gitu ya. Nah, sudah sedemikian luasnya pangsa pasar Bang Masdar dan juga Mbak Nana ini sudah merekrut untuk tenaga kerja. Sebenarnya sebagai UMKM loh ini. Sebenarnya kami berdiri sendiri. Dengan cinta budaya tadi kita sudah kembangkan, bahkan ada sedikit pelatihan juga sih kepada kawan-kawan bagaimana cara membuat laung dengan sederhana kan, untuk mengenalkan ini laung Banjar kok gini gitu. Jadi kita kenalkan dengan sasirangan. Terus alhamdulillah ada dukungan mungkin dari salah satu juga dari pemerintah. Pemerintah pun di daerah kabupaten kota, khususnya ke Martapura, dia ada perda khusus setiap tanggal 14 wajib menggunakan pakaian daerah termasuk belaung. Gitu ya. Jadi tidak hanya diharuskan pakai sasirangan saja ya Mbak Nana ya. Misalkan pegawai Pemkot mana gitu yang setiap hari ada apa, event-event gitu. tertentu, mungkin pemerintah daerah termasuk Kota Banjarmasin, dia menggunakan pakaian daerah belaung atau acara-acara khusus kan. Ya minimal kita dengan cara itulah pemerintah membantu untuk mengenalkan budaya laung itu sendiri. Rasa bangga, rasa cinta, dan ada kepuasan di situ ketika mendapatkan apresiasi dari karya yang kita buat ya Bang Masdar dan juga Mbak Nana. Kalau itu yang memakai orang kita sendiri, ya tetap bangga pasti ya. Artinya kita, bahwa masyarakat kita masih mencintai dan juga melestarikan budayanya. Dalam hal ini memakai kain kan gitu ya. Nah, kalau untuk karya Bang Masdar ini untuk mungkin pendatang atau tokoh-tokoh begitu yang benar-benar menjadikan Bang Masdar itu wah ini loh titik puasnya itu, ini pernah dipakai siapa karya Bang jadi Masdar karya ini mungkin salah satu perusahaan besar ya, pemilik mungkin tidak kita sebutkan ya mereknya ya, dari Jepang sana. Dia memesan anak stafnya langsung untuk dipakaikan kepada bos besarnya, salah satu. Mungkin perusahaan itu sudah terbesar di Indonesia. Nah, yang kedua, menteri pun ikut memakai. Wah, luar biasa ya. Pak Menteri. Jadi beberapa biji untuk Pak Menteri kita siapkan. Bahkan mungkin Pak Wali Kota, Pak Gubernur juga ikut memakai dengan produk. Karena ini juga kaitannya dengan apa ya, penyambutan ya tadi ya, penyambutan tamu dan sekaligus juga bisa menjadi oleh-oleh. Baik, Mbak Nana dan juga Bang Masdar melihat proses yang sedemikian luar biasanya dari seorang Mbak Nana dan juga Bang Masdar. Lantas harapan ke depan ini seperti apa sebagai upaya kita untuk tetap bisa melestarikan kain sasirangan ini sebagai kain khasnya masyarakat Banjar dan juga pelestarian nilai budayanya. Harapannya Mbak Nana? Harapan saya ya untuk kain sasirangan ini saya ingin sosialisasikan lagi untuk anak-anak pelajar dari anak-anak sampai dewasa ya, supaya mereka mencintai sasirangan ini. Jadi saya juga mengadakan pelatihan-pelatihan Mbak supaya mereka lebih cinta lagi, bisa membuat inovasi-inovasi untuk sasirangan. Nah, dengan demikian bisa melestarikan. Ya, edukasinya berlanjut kita terus ya, berlanjut supaya terus. Ada regenerasi. Harapannya Bang Masdar ke depan? Saya berharap bagi masyarakat Banjar khususnya ya, kaum muda, jangan malu untuk menggunakan aksesoris Banjar termasuk laung. Karena apa? Kita buat dengan tren sedemikian rupa untuk dipakai, bukan untuk buat malu kita enggak, tapi kelihatan tren, bangga dengan budaya kita sendiri. Satu. Yang kedua, kita berharap semuanya, bahkan sama-sama kita mengenalkan, yuk sama-sama ini punya Banjar bahasanya, ampun Banjar ini.
Iya. Jadi kalian yang muda-muda itu semua yang mengakui bahwa ini Ambon Banjar. Iya. Itu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Nah, kalau tidak sekarang kapan lagi? Iya, ya? kapan lagi? Generasi penerus yang utama kan. Iya. Baik, terima kasih untuk Mbak Nana. Sukses terus dengan delamisnya, terus berkreasi ya dengan kain sasirangan ini untuk menciptakan lebih banyak lagi kerajinan-kerajinan yang insya Allah mudah-mudahan juga semakin banyak peminatnya, pangsa pasarnya juga lebih luas lagi. Demikian juga untuk Bang Masdar, semoga Amin. selalu sehat Bang Masdar ya, untuk bisa terus melestarikan keberadaan kain sasirangan ini melalui karya-karya terbaik Bang Masdar, melalui tangannya yang wah ini kayaknya sudah yang ketiga ya, generasi ketiga ya, generasi ketiga saya. untuk melestarikan laung ini ya menjadi tetap kebanggaan masyarakat Banjar. Amin. Keberadaannya tetap terjaga, begitupun juga dengan nilai-nilai kearifan lokalnya dalam budaya. Baik, terima kasih untuk dua narasumber kita yang luar biasa malam hari ini. Semoga dengan ini kita bisa bersama-sama punya niat yang sama untuk melestarikan keberadaan sasirangan sebagai kain khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan untuk tidak saja go nasional tapi juga go internasional. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net, di malam hari ini akhirnya saya Eli yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih.
hatimu. Baik pendengar dan juga pemirsa obrolan budaya RRI Net Banjarmasin malam hari ini. Demikian tadi obrolan kita bersama dua narasumber yang sungguh luar biasa, yang mudah-mudahan ini juga tetap bisa memberikan inspirasi buat kita dalam upaya melestarikan kain sasirangan di Kalimantan Selatan dan sekaligus juga melestarikan nilai budaya Banjar. Dalam hal ini adalah kain sasirangan. Mbak Nana sukses terus ya dengan delamisnya, semoga selalu sehat. Kemudian juga untuk Bang Masdar dengan Laung Banjarnya, semoga selalu sehat dan ditunggu selalu ini karya-karya terbaik dari tangan Bang Masdar ya. Siap. Tidak lupa di obrolan budaya kita malam hari ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk iringan musik panting malam hari ini bersama Musik Panting Balahindang pimpinan Bung Hendra Cipta. Akhirnya saya Eli, selamat malam dan salam budaya.